Jumpa lagi bersama kami di KPDMW TV. Sabtu tanggal 27 Maret tahun 2021 Bupati dan Wakil Bupati menghadiri Musrenbang Jam di Kelurahan Lambanabu, Kecamatan Kambera, turut hadir dalam kegiatan tersebut, pimpinan DPRD bersama anggota, pimpinan organisasi perangkat daerah, forum koordinasi pimpinan daerah, camat, lurah, kepala desa dan tokoh masyarakat Kecamatan Kambera. Kedatangan Bupati dan Wakil Bupati beserta rombongan disambut dengan tarian Sumba Timur yang begitu indah dan meriah. Selanjutnya, Bupati memberikan kesempatan pertama kepada Wakil Bupati untuk menyampaikan beberapa hal. Dilanjutkan dengan sambutan Bupati Bapak Sumba Timur. Christopher bersama ibu dan keluarga dengan seluruh tim kerja saat kita melaksanakan demokrasi yang lalu, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kambera. Ya, kalau secara pribadi kami menang telak di Kecamatan Kambera. Terima kasih untuk itu. Dan terima kasih kepada yang mungkin kemarin kita beda pilihan, tapi tanpa kalian kami tidak bisa juga di sini. Ya, sehingga yang dukung dan yang tidak mendukung sama besar dan sama artinya. Terima kasih untuk semuanya. Kedua, ini karena kita dalam rangka Musrembang, kita harus bisa padukan Musrembang untuk 5 tahun ke depan harus disesuaikan, diserasikan dengan apa yang dinamakan RPJMD yang diambil dari visi misi paket Sehati. Tidak ada visi misi lain. Oleh karena itu, bagi mungkin ada yang belum pernah mendengar sekalipun tentang apa itu Sehati, sejahtera, harmoni dan tertib, saya minta dia sangat dengar baik-baik sudah, supaya kita satu langkah, satu derap kaki untuk bisa menuju Sumba Timur yang lebih baik. Nah, itu harapan kami. Ketiga, ya mungkin dengan adanya beberapa penyampaian dari Bapak Camat, dari Bapak anggota DPR, saya tidak mengulas satu-satu. Ini menjadi sudah didengar oleh pimpinan OPD sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsinya setiap OPD ini. Bapak dong hanya jangan dengar juga, catat juga sebenarnya, supaya apa yang dikeluhkan masyarakat jelas tanggal berapa, jam berapa, di tempat mana ini dibicarakan. Jangan sampai ketika masyarakat membuat pengaduan ulang, kita tidak mengingat lagi, kapan dia omong. Saya catat ini, tanggal 27 Maret 2021, tepat di Kampung Lambanabu. Yang menyampaikan Camat Kambera, yang menyampaikan pimpinan DPR. Nanti Pak Bupati saya tidak catat lagi, karena sedikit-sedikit kami dua kan pasti saling memberitahu. Kalau saya lupa, Pak Bupati pasti kasih ingat. Nah, itu. Nah, bicara tentang tadi yang ini beberapa saya sepenggal-penggal aja, pertanian. Dalam hal ini kami memohon doa dari masyarakat Kecamatan Kambera. Proposal untuk kita mengusul menjadi food estate Kabupaten Sumba Timur, termasuk Kambera 600 hektar. Kalau tadi hanya 812, ya ini tinggal sedikit Pak Ajab. Doakan, ini namanya kita berusaha. Karena ini tujuan kita, ini rakyat. Selanjutnya, dalam sisi perencanaan pembangunan daerah ini, sekarang kita awali dengan Musrembang Kecamatan. Satu yang saya titipkan, yang direncanakan itu adalah menjadi kebutuhan masyarakat. Ketika kita gagal merencanakan kebutuhan masyarakat, kita sudah gagal melaksanakan pemerintahan ini. Posisi Bapak sebagai Kadis, sebagai Kabid, kita gagal. Karena yang seharusnya yang direncanakan masyarakat itulah yang akan direalisasi di Lebang. Terakhir, Bapak Bupati, saya hanya mengingatkan kembali, kita ini banyak di tempat ini yang namanya kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, yang berbicara tentang siapa yang kelola ini uang. Saya sangat berharap SPJ administrasi, ya. Kalau nanti Bapak Kapolres periksa, Bapak Kajari periksa, ketok di pengadilan bicara tentang administrasi, ya kita bisa pertanggungjawabkan. Yang saya ingin lanjutkan SPJ moral. Apakah betul sudah sampai ke masyarakat yang menjadi tujuan dan sasaran kita? Karena itu fungsi sosialnya besar. Kita akan, ya saat sekarang kita masih jadi kepala dinas, menjadi bupati, wakil bupati. Ketika kita turun SPJ moral, tidak bisa kita pertanggungjawab. Orang lempar kita dengan batu.
ia lempar kita dengan batu bahwa Anda memimpin kami tidak layak untuk dihormati lagi. Ini moral kita. Jadi saya sangat mengharap SPJ jangan hanya secara administrasi, tapi dapat dipertanggungjawabkan secara moral bahwa masyarakat Sumba Timur menuju ke arah yang lebih baik 5 tahun ke depan. Tidak terasa saya bersama Pak David Malowadu memimpin daerah ini 1 bulan. Karena kami dilantik 26 Februari, hari ini 27, jadi 1 bulan 1 hari. Dan bagi saya bahwa dalam kepemimpinan 1 bulan 1 hari ini kita tidak mewarisi pemerintahan yang nikmat, kita tidak mewarisi pemerintahan yang mengasyikkan, atau kita tidak mewarisi sebuah pemerintahan yang normal atau standar, tetapi kita sesungguhnya menghadapi persoalan yang sulit. Betapa tidak, ada 30,02% masyarakat Sumba Timur yang miskin. Hari ini COVID-19 melanda Sumba Timur, sebagai bagian juga melanda dunia. Kita tahu juga akibat COVID, kebijakan fiskal secara nasional potong 20 miliar. Sekarang disuruh cari lagi 50 miliar. Ya, padahal sudah dalam bentuk program dan kegiatan di dinas badan kantor. Belum lagi kalau kita berbicara tentang hal bencana, ya, banjir, jalan putus, jembatan putus, belum lagi hama belalang, virus babi, belum lagi persoalan yang sudah ada, akses terhadap air bersih, infrastruktur, perumahan, banyak sekali. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam keadaan seperti itu kita tidak boleh berhenti, bahkan tidak boleh menyesali mengapa kita harus menghadapi ini. Justru dengan tantangan seperti ini, jika kita mampu keluar dan mengatasinya, itu baru disebut berhasil. Oleh karena itu saya minta kita semua, hari ini kita tidak dalam zona nyaman. Semua masyarakat tidak dalam zona nyaman. Kepala desa, camat, kepala dinas, asisten, sekda, wakil bupati, bupatinya tidak dalam zona nyaman. Semua yang dalam keadaan waspada. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kenapa kita Sumba Timur? Ya, orang lain juga kena COVID, orang lain juga ada orang miskin, orang lain juga ada infrastruktur yang terbatas, ada bencana. Kita 3 hal yang sudah diukur secara nasional. Pertama, bahwa kita adalah salah satu dari 62 kabupaten kota di Indonesia, dari 514 kabupaten kota di Indonesia, 62 kabupaten tertinggal di Sumba Timur. Kita juga termasuk dalam salah satu dari 100 kabupaten kota, dari 514 kabupaten kota di Indonesia, 100 yang stunting. Di NTT kita menyumbang cukup signifikan. Belum lagi kalau kita berbicara kabupaten kota yang kurang inovatif, 245 kabupaten kota yang kurang inovatif, ada juga Sumba Timur ada di dalamnya. Apa yang kita mau banggakan? Saya kadang-kadang juga kalau saya bercermin, saya lihat lumayan juga adalah kita. Tapi kalau saya pikir masyarakat yang stunting, yang gizi buruk, yang miris hati ini sebenarnya. Mengapa Bapak Ibu kita menekankan kalau saya datangi, katakanlah, ya saya datangi ke puskesmas, saya datangi di dinas, saya ngomong tentang stunting, saya ngomong tentang gizi buruk. Saya tahu, saya paham bahwa pendekatan gizi yang sifatnya sensitif dan spesifik itu 30% itu yang sifatnya spesifik menjadi tanggung jawab instansi namanya kesehatan, tapi 70% itu lintas sektor. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang lintas sektor, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita berbicara tentang ketahanan pangan, kita berbicara tentang ketersediaan air bersih, sanitasi, penanggulangan kemiskinan, kita berbicara tentang pendidikan, kita berbicara tentang perilaku, Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu sekarang 70% ada di kita lintas sektor. Oleh karena itu ketahanan pangan, ya, dinas-dinas kemakmuran, kenapa saya tekankan benar? Berpikir dan berpikir.
Kalau kita tidak mampu bersaing, katakanlah menghadirkan protein ikan itu yang karena di laut sana, katakanlah walaupun intervensi program dari nasional, provinsi, kabupaten, uang keluar terus, tapi harga ikan naik terus. Berpikir gimana caranya? Optimalkan seperti apa yang disampaikan Pak Yon tadi. Kita tidak meratapi persoalan kita, tetapi kita lihat apa potensi kita. Kalau ada katakanlah ya kolam-kolam atau bendungan-bendungan, sebar ikannya. Cuma persoalan saya belum mendengar dan saya belum lihat. Sebar 30.000, ya orang pancing dari pagi sampai sore dapat 2 ekor. Ini persoalan juga ini. Ini persoalan sebab Kajari juga Wakil Polri tidak bisa membuktikan bahwa benar enggak. Karena ya kalau saya dengar dari Pak Kepala Dinasnya bilang dia punya tingkat keberhasilannya itu 60%. Berarti kalau lepas 1.000 600 yang, kalau lepas 30.000 berarti 18.000 kalau 30%. Ya kalau 18.000 kalau kita pancing serasa bisa dapat itu sebenarnya. Atau mungkin ikan sudah pada kenyang semua juga mungkin juga ya. Ya. Nah sengaja saya sampaikan. Kalau kita berbicara tentang dinas pertanian katakanlah, kita juga harus pastikan para penyuluh itu ada di situ, harus ada data. Katakanlah kelompok tani itu, kelompok pemula itu berapa, ya, kelompok yang media itu berapa, yang mandiri itu berapa, sehingga ketika kita intervensi juga akan berbeda kepada yang pemula, yang mandiri dan yang media. Itu cara berpikir itu yang konseptual. Nggak bisa copy paste lagi sekarang kawan-kawan, nggak bisa benar. Dalam era kepemimpinan kami terus terang, kami serius bekerja. Kami tidak terlalu ikuti protokoler yang harus didampingi. Kalau tidak ada sopir, saya bilang ajudan bawa. Kalau tidak ada ajudan, ayo istri ikut. Kalau temani saya, kalau saya sakitnya di mana, masih ada orang yang bisa melihat. Iya, begitu cara berpikir. Tidak ada lagi sekarang cara berpikir protokoler, jauh sudah. Masyarakat masih miskin, masyarakat masih stunting. Ya, toh? Jadi saya juga minta maaf kalau tadi Pak Wakil bilang minta maaf, saya juga minta maaf sama anggota Dewan yang terhormat. Jadi kita nanti Pak Sekda, kalau di mana ada kegiatan harus cari ini panggung yang lebih luas. Begitu sudah toh? Begitu saja jawaban supaya kita duduk semua di atas. Ya kan? Ya begitu saja supaya bisa apa? Maksud saya begini, kita konsentrasilah pada hal-hal yang sekarang yang ada di depan mata kita. Gitu loh. Atau tidak kalau memang gitu terus ada panggung, ya toh? Terus ada panggung lagi. Nanti Pak Camat terus ada panggung lagi. Duduk kita super rata semua. Karena bukan tempatnya yang menentukan siapa kita sebenarnya. Kerja kita, pikiran kita, komitmen kita, kekonsistenan kita itu. Ya. Dan terus terang aja, saya memulai dari diri saya tentang data itu, data orang miskin itu. Kita harus pastikan bahwa data itu hanya satu data. Dan saya mau sampaikan bahwa semua boleh ada datanya, tapi bank datanya ada di sosial. Ya, karena itu secara nasional itu ada yang namanya itu tim penanggulangan kemiskinan itu di bawah sekretariat Wapres itu. Ya, tapi sesungguhnya ada di sosial. Tapi cilakanya bahwa sosial bilang 65.000, pada saat yang sama kita kepala keluarga saya kepala dinas kependudukan 57.000 sih kita kepala keluarga. Kok tiba-tiba kalau ada 65.000 itu apa dari mana ceritanya itu? Ya kan? Ya itulah ya cara-cara kerja copy paste tidak bisa lagi. Ya harus lebih profesional. Itu gampang untuk pajak kalau masuk menit. Polisi ini apa lihat menit itu. Iya benar. Seusai menyampaikan sambutan Bupati menutup kegiatan Musrenbang Cam di 22 kecamatan secara resmi. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati secara simbolis menyerahkan buku penelitian kepada camat. Kartu identitas anak secara simbolis, kartu tani, santunan BPJS kepada beberapa masyarakat di Kecamatan Kambera. Demikian laporan kami, jangan lupa ikuti terus berita KPDMW TV. Like, subscribe dan share demi perkembangan informasi seputar Sumba Timur.